yang kita katakan dengan gangguan kesuburan atau infertilitas adalah ketidakmampuan satu pasangan untuk mendapatkan kelahiran hidup setelah 12 bulan menikah atau 1 tahun dan melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Nah, yang perlu saya tekankan pertama adalah untuk ayah bunda sekalian, apa sih yang dimaksud dengan hubungan seksual secara teratur? Yang kita katakan hubungan seksual yang teratur itu dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali atau 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu dan otomatis harus dilakukan dengan tanpa kontrasepsi. Nah, nanti ada saya berikan sedikit tips bagaimana untuk bisa memperbesar peluang bagi ayah dan bunda untuk mendapatkan buah hati terutama pada masa subur itu sendiri. Nah, gangguan kesuburan ini kurang lebih ada berapa sih antara kalau dari statistik mengatakan kurang lebih sekitar 10 sampai 15% dari pasangan yang dalam kelompok reproduktif itu sendiri. Baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa apa sih, faktornya katanya Dokter Sigit banyak, betul. Nah itu salah satu kita melihat adalah dari yang wanita, di mana ada perbedaan kalau misalnya dari usia kurang dari 35 tahun dan lebih dari 35 tahun. Di situ kita bisa membaca bahwa dari seorang wanita yang kurang dari 35 tahun akan hamil otomatis dengan catatan hubungan teratur ya, 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu dan 60% dari kelompok tersebut akan hamil dalam waktu 6 bulan dan 85% akan hamil dalam waktu 1 tahun. Sedangkan kalau lebih dari 35 tahun, 60% itu akan hamil tetapi tidak dalam 6 bulan, dalam 1 tahun. Sedangkan 85% baru dicapai dalam waktu 2 tahun. Nah, jadi ini juga memberikan sedikit penekanan atau pesan buat bunda yang mungkin sudah berusia dari 35 tahun, itu harus melakukan pemeriksaan sudah lebih dini. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan di awal bahwa infertilitas itu kan sudah menikah lebih dari 12 bulan tetapi belum mendapatkan keturunan. Nah, tetapi tidak perlu kita harus menunggu tepat 12 bulan baru melakukan pemeriksaan. Ada beberapa kondisi yang bisa memberikan atau memberikan penekanan kepada ayah dan bunda untuk melakukan pemeriksaan lebih awal yaitu 6 bulan ya di mana yang pertama dari yang usia yang wanita itu lebih dari 35 tahun atau mungkin ada beberapa faktor yang lain seperti misalnya dulu pernah dilakukan operasi kista sehingga mengganggu dari indung telurnya atau mungkin ada suatu penyakit di bagian panggul sehingga mengharuskan ada gangguan di bagian dari saluran indung telur atau mungkin dari yang pria, misalnya sudah usianya juga lebih dari sekitar 50-60 tahun ya, atau mungkin ada gangguan pada saat berhubungan. Nah, itu juga bisa eh, memberikan alasan bagi ayah dan bunda untuk langsung melakukan pemeriksaan dalam fertilitas ya atau kesuburan pada saat 6 bulan setelah dari menikah atau berhubungan seksual. Oke, nah apalagi yang kan tadi sudah contohnya umur. Oke, yang kedua adalah ternyata gaya hidup itu juga bisa mempengaruhi. Ya, ini saya menjelaskan kepada ayah dan ibu sekalian atau ayah dan bunda sekalian bahwa banyak loh faktornya seperti konsumsi alkohol, merokok, kafein, berat badan, olahraga, stres, suplementasi vitamin, obat-obatan, obat herbal, dan juga pekerjaan. Nah, dari kesemuanya ini, kalau saya boleh berbagi dalam kondisi yang klinis ya, dalam artian dalam praktek sehari-hari, apa sih sebenarnya momoknya? Stresor nomor satu. Ya, jadi buat ayah bunda sekalian yang ingin mendapatkan keturunan, ayo kita kompak berdua. Ya, kita sebagai dokter akan membantu dari apa yang Anda bisa lakukan, apa yang perlu Anda perbaiki dalam mendapatkan keturunan, akan tetapi selalu kompak berdua supaya pas stresnya juga stres berdua. Jadi ibaratnya bisa lebih nyaman, bisa lebih saling berbagi dari beban dan sebagainya. Ya, jadi ayah bunda sekalian yang pertama harus bisa mengendalikan dari stresnya, mencari bagaimana rilis dari stresnya itu sendiri. Karena sepanjang dari pengalaman saya itu merupakan hal yang nomor satu yang menghambat pada saat kita melakukan terapi untuk melakukan atau memberikan terapi untuk kesuburan itu sendiri. Yuk kita lihat sedikit yuk satu persatu. Yang pertama dari konsumsi alkohol ya. Nah, ternyata itu dia akan mempengaruhi dari yang laki-laki sehingga membuat kualitas atau jumlah dari sperma itu tidak terlalu
terlalu baik ya. Nah, tetapi, berapa jumlah konsumsi alkohol yang dikatakan berbahaya itu lebih dari 3 sampai 4 gelas dalam satu hari. Kalau kurang dari itu dikatakan dari penelitian ternyata tidak terlalu memiliki efek terhadap fertilitas. Yang kedua adalah merokok. Nah, merokok ini juga berbahaya bagi ayah dan juga dari bunda itu sendiri. Yang pertama kalau dari bunda, maka merokok itu bisa menyebabkan kerusakan dari sel telur itu sendiri. Jadi sel telur itu menjadi tidak baik, kalau memang kualitasnya tidak bagus, maka juga tidak bisa dibuahi ataupun kalau dibuahi nanti jadinya tidak menjadi baik atau yang sering kita katakan dengan kehamilan kosong atau blighted ovum contohnya, ya. Lalu yang kedua otomatis juga akan mengganggu dari sperma pada yang laki-laki, ya. Nah, ini memang seringkali saya temukan dalam kegiatan praktek sehari-hari. Pada saat kita melakukan pemeriksaan analisa sperma, ternyata ada gangguan baik dari segi jumlah ataupun dari bentuknya. Oh, ternyata dari ayah tersebut, dia merokok ya, dan setelah berhenti kurang lebih sekitar 3 bulan, memberikan hasil yang baik, bahkan bisa hamil secara spontan. Nah, yang saya perlu tekankan kembali dari merokok, tidak saja yang aktif dalam artian memang ayah atau bunda yang memang merokok, tetapi juga pada, perokok yang pasif. Jadi misalnya kalau memang Anda tidak merokok, tapi Anda sering kali berada dalam satu ruangan yang sama dengan orang yang merokok, hal tersebut juga bisa memberikan efek yang sama, ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa merokok tidak saja akan memperbaiki dari kesuburan Anda, tetapi juga akan memperbaiki kesehatan secara umum, ya. Ayo bagi ayah atau mungkin bunda yang merokok, sudah mulai di-stop dulu atau berusaha pelan-pelan untuk menghentikan dari, merokoknya itu sendiri. Oke, yang kedua kafein. Nah, seringkali seperti teh, kopi, minuman bersoda ya itu ada kafeinnya, tetapi ternyata tidak mempengaruhi infertilitas. Nah, akan tetapi pada saat kalau misalnya sudah hamil, nah maka kalau kalau bisa bahwa dosis atau asupan dari kafein ini juga harus minimal. Jadi pada saat mungkin program, pada saat untuk terapi kesuburan tidak apa, ya, tetapi mungkin, tidak terlalu berlebihan karena memang kalau berlebihan salah satu bisa mengganggu irama dari jantung ya, sehingga jantung itu akan mempengaruhi dari peredaran darah, sedangkan kita menginginkan pada saat, terapi kesuburan atau untuk mendapatkan kesuburan, hormon itu harus stabil. Nah, salah satu, untuk memproduksi hormon itu adalah kalau dari wanita di bagian dari sel telurnya, sedangkan kalau dari pria dari mohon maaf dari biji kemaluan. Nah, kesemuanya itu harus memiliki peredaran darah yang bagus supaya juga memberikan output atau gambaran hormon yang baik juga. Jadi kalau misalnya ada gangguan irama jantung ditakutkan bahwa bisa memiliki pengaruh terhadap kesuburan itu sendiri, ya. Nah, yang berikutnya apa? Berat badan. Nah, ternyata, yang berat badan berlebih yaitu yang kita katakan, indeks massa tubuh lebih dari 29 itu memiliki, pengaruh terhadap gangguan infertilitas. Jadi dalam artian menurunkan peluang ayah bunda untuk mendapatkan si buah hati itu sendiri. Nah, bagaimana sih Dok ngitung IMT itu, apa tuh indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh itu Anda bisa dapatkan dengan membagi berat badan Anda dalam kilogram, dibagi dengan tinggi badan Anda dalam meter. Jadi kalau misalnya, seseorang itu berat badannya 50 kilogram, dengan tinggi badan 155 senti, maka 50 dibagi dari 1,5 pangkat 2. Ya, nah itu akan Anda mendapatkan, dari indeks massa tubuh itu sendiri. Nah, semua kalau bagi saya yang berlebihan ataupun kurang atau nggak pas ya, Anin ya, itu bisa memiliki suatu efek. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang lebih yaitu di angka dari 29 ke atas. Tetapi ternyata yang kurang juga sama akan memberikan hasil yang tidak baik, yaitu di bawah dari 19 juga akan mengalami gangguan dari haidnya itu sendiri, terutama untuk wanita. Nah, kenapa sih Dok? Karena, seks hormon dari seorang manusia itu bahan dasarnya adalah lemak. Ya, jadi kalau sama sekali, eee, dikurangin, sama sekali tidak ada lemaknya itu sendiri. Nah, ibaratnya mau bahan dasarnya dari mana? Bagaimana caranya dia membentuk dari hormonnya itu sendiri. Nah, jadi itu ya buat dari terutama bunda yang mungkin, "Wah nggak mau ah, naik dan sebagainya." Tetap dijaga pada kondisi berat badan yang ideal. Jadi tidak perlu sampai kurus sekali ya untuk itu, karena juga akan memberikan efek terhadap dari kesuburan itu sendiri.
Oke. Nah, yang berikutnya apa? Olahraga. Olahraga bagus, oh bagus, betul. Tapi ternyata kalau olahraga yang terlalu berat itu juga akan mempengaruhi dari fertilitas. Yang berat itu seperti apa? Lebih dari 5 jam dalam 1 minggu. Sebagai contoh itu kalau bersepeda buat yang laki-laki dan juga aerobik ya atau mungkin zumba ya yang untuk dari yang wanita. Nah, jadi kalau terlalu berat ya juga akan mempengaruhi kembali lagi karena apa? Ya karena dari lemaknya sangat-sangat turun ya dan juga apa namanya dari aliran darahnya mungkin ada sedikit gangguan. Nah, sedikit yang menjadi penekanan saya karena kan banyak yang ayah-ayah sekalian nih hobinya bersepeda ya. Waduh, boleh nggak? Boleh, ya. Akan tetapi kan kadangkala kalau bersepeda itu kita pakai celana dalam yang ketat sekali. Mohon maaf bukan celana dalam ya, tetapi celana atau pakaian bersepeda yang ketat. Nah, sehingga akan membuat biji kemaluan itu akan lebih panas dianya dan juga kalau mungkin kalau sering tertekan ya otomatis akan meningkatkan suhu dari biji kemaluan tersebut. Nah, sehingga hal tersebut peningkatan suhu itulah yang akan mengganggu dari pembentukan dari sperma itu sendiri. Ya, jadi boleh boleh, tapi mungkin sekitar 2 jam, 3 jam setelah itu ganti dong. Ya, jangan pakai bicycle suit-nya terus ya, tapi mungkin oh oke sudah 2 jam nih, mungkin kita ganti dengan celana yang biasa sehingga itu bisa diatur dengan baik sehingga tidak mempengaruhi kesuburan. Nah, bagaimana dengan stresor? Sama. Ya, stresor seringkali akan mengganggu dari fertilitas karena kalau misalnya stres ada yang kita katakan dengan hormon kortisol dan kortisol itu akan mengganggu kerja dari hormon seks hormon itu sendiri. Nah, seringkali dari mana ya? Dari paling sering adalah dari orang-orang terdekat sebenarnya ya. Walaupun mungkin kita tahu semua bahwa mereka tidak bermaksud untuk membuat ayah bunda itu stres loh. Sedangkan, mereka tuh tujuannya ya mungkin memberikan perhatian, cuman ya kalau itu memang pertanyaannya seperti kayak kapan punya anak dan sebagainya, udah lama loh, itu kalau diulang-ulang juga pasti akan menimbulkan stres tersendiri, ya. Nah, tapi kita pikir positifnya aja deh ya, yang menjalankan kan berdua. Selama ayah dan bunda bisa saling menguatkan itu akan bagus, dan yang kedua ya dijawab saja, didoakan saja, seperti itu ya. Nah, buat mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin mendengarkan untuk anaknya atau untuk saudaranya, ya mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan itu jangan diulang lagi, karena hal-hal tersebut mungkin bisa meningkatkan dari stresornya. Jadi yuk kita bantu, kita support, mungkin dengan bentuk perhatian yang lain untuk kepada pasangan tersebut. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan suplementasi vitamin? Sebenarnya bagus ya, tetapi memang kita harus Eee, hati-hati terutama dalam konsumsi vitamin A baik pada laki-laki ataupun pada, wanita kalau berlebihan bisa mengganggu dari hormonalnya, sedangkan yang lain seperti minyak ikan, vitamin C, ya itu juga bagus untuk dari kesuburan itu sendiri dan seringkali yang kita lihat adalah vitamin D3 yang belakangan ini sering dibicarakan ya. Nah ternyata kalau memang kadarnya kurang vitamin D3 ini akan bisa membantu, kinerja dari hormon-hormon tersebut. Jadi kalau mungkin dari bunda atau ayah yang bisa melakukan medical check up, silahkan Anda melakukan pengecekan dari vitamin D3-nya. Kalau memang kurang ya Anda membutuhkan suplemen yang, dari luar untuk meningkatkan hal tersebut supaya hormonalnya bisa bekerja dengan lebih baik, ya. Lalu seperti asam folat juga akan dianjurkan terutama buat bunda yang memang mau melakukan program kehamilan karena asam folat itu akan membantu menurunkan angka kelainan dari susunan saraf pusat. Jadi itu diminum 3 bulan sebelum dari Anda mau merencanakan untuk hamilnya itu sendiri. Ya, nah obat-obatan ya banyak seperti spironolakton biasanya obat untuk, darah tinggi ya, itu juga bisa merusak produksi dari hormon testosteron, lalu juga dari, untuk, asam urat ya, lalu beberapa antibiotik, tetapi antibiotik ini harus diberikan pada dosis yang tinggi dan lama biasanya akan memberikan dampak yang negatif pada pergerakan dari dan jumlah dari sperma itu sendiri. Jadi harus berhati-hati, harus konsul, kepada dokter untuk mengetahui apakah memang ada pengaruhnya atau tidak obat-obatan tersebut terhadap kesuburan Anda.
Nah, obat-obatan yang herbal seperti ginkgo biloba dicurigai ini sekali lagi dari penelitian ya, walaupun mungkin belum suatu penelitian yang besar, tetapi ada beberapa penelitian yang kecil yang mencurigai bahwa bisa menghambat dari fertilisasi. Jadi mungkin kalau misalnya Anda minum seperti ginkgo biloba, mungkin pada saat untuk mendapatkan kesuburan bisa stop terlebih dahulu atau coba konsultasikan kepada dokter apakah bisa diganti dengan hal-hal yang lain yang mungkin bisa tidak mempengaruhi dari kesuburan itu sendiri. Pekerjaan, nah ini dia pekerjaan. Yang bisa nggak mempengaruhi bisa, ternyata kalau dari panas, terutama dari yang laki-laki ya, itu juga bisa mempengaruhi ya. Lalu seperti radiasi, kalau mungkin pada bapak ibu atau ayah bunda yang mungkin bekerja sebagai paramedik, terutama di bagian dari instalasi radiologi itu juga bisa memberikan pengaruh yang berprofesi mungkin sebagai petani atau suka berkebun yang mungkin dengan pestisida juga akan memiliki efek ya. Nah, yang mungkin saya sedikit tekankan adalah dari penggunaan laptop. Ya, seringkali kalau kita bekerja kan di mana-mana pakai laptop. Sementara kalau dia diletakkan di meja saja, it's okay, nggak ada permasalahan ya. Nah, akan tetapi kalau memang Anda benar-benar laptop, jadi artinya laptop tersebut Anda letakkan di bagian dari pangkuan Anda, terutama buat yang laki-laki ya, itu juga akan menimbulkan panas dan juga radiasi. Jadi sementara ini kalau bisa dihindari terlebih dahulu. Oke, bagian wanita ya otomatis kalau bekerja terlalu capek ya mungkin juga bisa mempengaruhi dari stresor ataupun dari hormonalnya itu sendiri. Sehingga ya diatur mungkin ritmenya di mana waktu jam istirahat ya betul-betul Anda bisa beristirahat ya. Lalu kalau malam juga lifestyle-nya juga ibaratnya oh ya besok pagi harus bekerja pagi ya sudah mungkin ya lebih banyak istirahat, lebih banyak tidur ya supaya hormonalnya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sedikit gambaran efeknya terhadap pada yang laki-laki ya, seperti yang panas yang tadi saya sudah sebutkan, lalu ini dari yang wanita ya, juga apa namanya kalau mungkin bekerja terus dengan komputer itu juga bisa meningkatkan risiko dari fertilitas, terutama mungkin dari itu tadi mungkin dari panas, dari radiasinya ataupun dari pola hidup di mana dia ada stresor-stresornya itu sendiri yang bisa meningkatkan eh, tentang hambatan untuk kesuburan itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya apa sih dok? Kan tadi dokter bicara tentang pentingnya untuk pemeriksaan kesuburan. Nah, apa sih yang diperiksa atau apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesuburan itu sendiri? Yang pertama adalah ovulasi. Jadi pada yang wanita kita harus melihat apakah memang ada ovulasi. Ovulasi itu apa? Keluarnya sel telur setiap bulan. Biasanya itu di tengah dari siklus seorang wanita. Nah, itu nanti kita bisa buktikan dengan beberapa hal termasuk dari pengecekan laboratorium. Lalu yang kedua adalah bahwa adanya juga sperma yang dikeluarkan dari yang laki-laki. Nah, itu biasanya kita akan mengecek dengan analisa sperma. Lalu yang kedua, yang ketiga mohon maaf, itu adalah saluran indung telur yang bagus atau ibaratnya jalan. Jadi sebenarnya kalau ayah bunda pengen tahu ya, itu pembuahan secara alami di mana sih dok? Itu adanya di saluran indung telur ya di bagian ampula di sini ya lalu nanti setelah jadi dia akan lambat laun akan jalan ke dalam rahim dan baru menempel. Nah, ayah bunda bisa bayangkan kalau misalnya saluran atau jalan itu tidak bagus ya bagaimana dia bisa nempel ke dalam rahim ya. Nah, itu juga akan memberikan gangguan terhadap kesuburan itu sendiri ya. Yang keempat apa? Nah, keempat adalah bahwa embrionya itu juga harus bagus. Ya, harus diingat bahwa materi genetik itu separuh dari yang ayah, separuh dari bunda. Harus bersatu dengan sempurna ya supaya memberikan embrio yang bagus atau excellent. Nah, embrio yang bagus ini nanti akan ditransport dan juga akan menempel. Nah, pada saat menempel itu atau successful implantation itu dibutuhkan ketebalan dinding rahim yang bagus. Ketebalan dinding rahim ataupun dari kualitas sel telur itu dipengaruhi oleh hormon seks hormon dari seorang wanita itu sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk nih kepada penyebabnya supaya kita bisa tahu nanti pemeriksaannya apa ya. Nah, ternyata penyebabnya kalau kita apa namanya jabarkan ya, 40% itu dari yang wanita, 40% dari pria, yang selebihnya adalah kita tidak bisa menjelaskan. Ya, nah kita nanti masuk kepada yang pria dulu.
ya. Penyebabnya ternyata juga pria sama loh, yang wanita 40%. Dan pada saat pemeriksaan itu yang pria akan kita cek terlebih dahulu. Kenapa, Dok? Ya, karena yang pria itu akan menentukan kepada arah mana kita akan melakukan terapi. Seperti misalnya, oh ternyata kelainannya cuma ringan saja. Oh ya sudah, mungkin bisa dengan diperbaiki dari jumlahnya, dari suplementasi vitamin, lalu kita ulang 3 bulan. Kalau bagus ya sudah bisa dengan hubungan biasa. Tetapi mungkin kalau jumlahnya kurang dan kita sudah lakukan 2 atau 3 kali dengan jarak waktu 3 bulan, oh ternyata kok masih kurang ya. Oh ya berarti mungkin harus berbantu. Entah itu mungkin dengan inseminasi atau kalau misalnya memang gangguannya cukup berat ya, maka harus diterapi dengan salah satunya dengan IVF atau in vitro fertilisasi atau dengan bayi tabung. Nah, sebelum kita melakukan stimulasi kepada seorang wanita atau mematangkan dari sel telurnya, ada baiknya adalah kita memeriksa dari yang laki-laki. Jadi kita bisa tahu nanti dosisnya untuk yang bunda itu seperti apa. Apakah memang hanya disetting untuk yang hubungan biasa ataukah disetting dengan inseminasi ataupun dengan bayi tabung. Otomatis kalau misalnya dengan bayi tabung itu kita membutuhkan stimulasi yang lebih tinggi. Sedangkan kalau dengan hubungan biasa, ya kita cukup menstimulasi atau menirukan seperti apa yang terjadi secara alami. Jadi tidak perlu dengan dosis-dosis yang cukup tinggi. Ya, nah, jadi sangat sayang kalau yang pria tidak diperiksa, tetapi yang perempuan atau wanita sudah dilakukan stimulasi. Kenapa? Kalau nggak jadi, buat bunda sekalian ya, kalau sel telur itu tidak jadi atau tidak bisa dibuahi, ya sudah, nggak bisa diambil lagi. Nah, Anda jangan berpikir, oh cuman 1 sel telur aja Dok, kan kita punyanya banyak. Bahkan saya baca ratusan ribu betul. Pada saat akil balik, itu jumlah sel telur Anda kurang lebih sekitar 400 ribu. Nah, tetapi dari setiap 1 sel telur, itu kemungkinan yang dimatangkan itu dari 1.000. Nah, berarti 900 lebih sekiannya itu gimana Dok kalau nggak jadi? Ya hilang, ya mati, nggak bisa diambil lagi. Nah, jadi kalau kita stimulasi terus, maka bisa terjadi habis sel telurnya. Nah, bagaimana kalau sudah habis kan kita nggak punya bahan lagi. Nah, oleh karena itu mendasari kenapa pemeriksaan yang laki-laki itu menjadi penting dan perlu dilakukan pertama kali. Oke, nah apa sih yang bisa menyebabkan atau yang perlu disingkirkan ya? Nah, terutama mungkin yang paling sering adalah karena suhu skrotum yang meningkat atau dari biji kemaluan atau yang disebabkan dengan varikokel. Jadi varikokel itu seperti varises, tetapi dia terjadinya di bagian dari biji kemaluan. Nah, karena dari aliran darah yang banyak dan juga suhu yang panas, maka akan menimbulkan gangguan pada sperma itu sendiri. Dan itu yang seringkali kita temukan. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, bagaimana ya? Anda harus datang ke dokter untuk kita lihat ya. Kalau misalnya mungkin di tahap awal bisa juga dengan dokter obstetrik dan ginekologinya. Akan tetapi kalau misalnya memang untuk terapi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, lebih kepada dokter urologi ataupun dokter andrologi akan menangani Anda dengan lebih baik, ya. Nah, lalu yang berikutnya yang seperti yang saya katakan pemeriksaan apa jadi Dok yang perlu kalau untuk pria? Analisa sperma, ya. Dari analisa sperma ini kita bisa melihat dari volumenya, jumlah konsentrasinya, yang penting adalah dari jumlah dari motilitasnya ya, pergerakan dari jumlah spermanya itu sendiri, dari pergerakannya dan juga dari bentukan normalnya. Kalau semuanya normal ya kita namakan normospermia, tetapi mungkin kalau ada gangguan seperti yang saya katakan, kalau misalnya kurang jadi oligo, ya, kalau misalnya dari bentukannya yang pergerakannya jelek namanya asteno dan kalau dari bentukan yang tidak normalnya lebih banyak namanya dengan terato. Nah, bisa juga kombinasi semuanya ya, bahkan yang paling ibaratnya kurang baik adalah azoospermia. Jadi artinya tidak ada spermanya itu sendiri. Tapi ayah juga jangan khawatir juga ya. Pada beberapa kasus itu ternyata walaupun azoospermia bukan berarti Anda terus oh berarti nggak pernah bisa hamil dong. Belum tentu karena mungkin jangan-jangan karena tersumbat saja. Jadi kita masih bisa mengambil di bagian dari produksinya yaitu dari biji kemaluan kalau mungkin tadi Anda melihat atau mengamati slide dari Anin ya, ada yang namanya TESA, PESA. Nah, itu yang salah satu cara untuk mengambil dari sperm. Tetapi otomatis hal tersebut harus diakhiri dengan IVF atau dengan bayi tabung itu sendiri. Nah, bagaimana dengan wanita? Yang pertama kita melihat dari ovulasinya itu sendiri, ya. Nah, ovulasinya dari mana? Bisa dari pemeriksaan hormonal,
ya, seperti melakukan pemeriksaan progesteron di hari ke-21 atau yang pakai tes dari, kencing atau urin untuk melihat dari massa subur itu sendiri. Namanya dari LH test ya, nah atau luteal hormone test gitu. Ada beberapa merek yang sudah tersedia di pasaran, Anda bisa melakukan, secara mandiri di rumah. Nanti akan saya beritahukan sedikit bagaimana cara melakukan pengetesannya itu sendiri. Yang kedua, gangguan tuba ya atau saluran indung telur, gangguan dari uterus, apakah ada miom misalnya, ada polip. Nah, ini kita bisa lakukan dengan pemeriksaan USG. Maka Anda memang harus datang kepada klinik, pada dokter kandungan untuk kita lihat apakah ada gangguan atau tidak di bagian dari rahim itu sendiri. Ya, jadi pada perempuan ovulasi, pemeriksaan chlamydia trachomatis ini infeksi ya dari chlamydia, kelainan uterus dari USG, penilaian lendir serviks pasca sanggama itu dilakukan di laboratorium, tetapi memang tidak lazim untuk kita lakukan. Dan yang terakhir adalah penilaian dari kelainan tuba. Nah, sedikit saya masuk kepada ovulasi, pemeriksaan ovulasi ya. Nah, kalau Bunda sekalian lihat di sini, ini adalah siklus haid mulai dari hari pertama sampai hari terakhirnya. Ya, yang kita katakan normal, Bunda sekalian akan melihat dari hari pertama atau menghitung ya, dari hari pertama ke hari pertama berikutnya, jaraknya itu harus antara sekitar 24 dan yang sekarang dipropos yang paling jauh adalah di 38. Jadi selama masih di 24 sampai 38 itu kita mengatakan bahwa siklus Anda masih dalam batas normal. Nah, Anda harus cari tahu nih sendiri, kira-kira siklus saya kebanyakannya berapa sih? 30K, 28, 32, seperti itu. Nah, berapa lama pengamatan? 6 bulan sebenarnya. Ya, jadi 6 bulan Anda cek, Anda lihat, oh ternyata siklus saya 30 ya. Nah, terus gimana dok ngitung masa suburnya? Masa subur tidak dihitung pada hari pertama Anda haid. Yang dihitung adalah hari pertama di mana di siklus berikutnya. Jadi sebagai contoh saya mengambil di sini ya, kalau misalnya ini 30 hari, hari pertamanya di sini ya, maka ekspektasinya kan ada di sini di hari ke-30. Dari 30 ini ekspektasinya jadi saya ngambil contoh kalau siklusnya 30 hari ya. Misalnya Anda haid di tanggal 15 bulan Maret, maka haid berikutnya adalah 15 bulan April. Dari 15 bulan April itu Anda kurangin 2 minggu atau kurangin 14 hari ya, mundur dari 15 April mundur 14 hari jadi 1 April. Nah, 1 April ini adalah puncaknya, lalu Anda tambahkan plus minus 2 hari ya. Jadi mulai tanggal 30 bulan Maret sampai dengan 30 bulan Maret, 31, 1, 2, 3. Ya, jadi antara 30 Maret sampai dengan tanggal 3 April itu masa subur Anda bisa melakukan tes kencing untuk melihat dari LH testnya itu sendiri ya. Nah, kencingnya yang dipakai apa atau air seni apa yang dipakai? Kalau untuk ngecek hamil atau tidak adalah dari air seni yang pagi hari. Tetapi untuk hormon kesuburan Anda melakukan itu di siang hari. Oke, baik. Nah, terus kita masuk lagi kepada dari penilaian penilaian uterus yang seperti saya katakan dari pemeriksaan dari USG ya, terutama dari USG dalam dan paling baik dilakukan antara hari kedua sampai hari keempat dari haid yang pertama Anda. Ya lah. Lalu bagaimana untuk melihat dari saluran tubanya? Nah, ini ada beberapa yang seperti saya katakan dengan saline infusion sonography. Jadi pakai USG, nanti ada dengan alat dimasukkan air ke dalam rongga rahim untuk melihat terutama ada polip atau tidak. Ya. Nah, yang kedua adalah hysterosaphingogram. Ini ibaratnya kita dengan apa namanya dengan melakukan kontras ya, lalu difoto di bagian dari rongga panggul untuk melihat apakah salurannya itu lancar atau tidak. Ya, nah terus yang berikutnya apa? Histeroskopi. Histeroskopi itu seperti ada kamera masuk ke dalam untuk melihat. Nah, ini akan lebih baik juga karena kita bisa melihat di dalam ini dan biasanya pada bunda sekalian yang mau melakukan terapi untuk bayi tabung, biasa ini kita lakukan rutin ya untuk melihat apakah ada polip atau mungkin ada gangguan dari rongga rahim itu sendiri karena ini nanti tempat di mana embrionya akan diam atau menempel di dalam rongga rahim itu sendiri untuk bertumbuh. Ya, ini gambarannya. Nah, lalu yang terakhir adalah dengan laparoskopi chromotubation. Jadi seperti kayak dengan kamera juga, tetapi melalui dari perut untuk langsung melihat di bagian dari tuba. Apakah memang salurannya lancar atau tidak. Nah, ini keluar nih cairan zat biru di dalam artinya dari saluran tuba di sebelah sini, yaitu dia alirannya lancar. Tidak ada gangguan pada tubanya itu sendiri. Oke, nah jadi ini sudah slide-slide saya yang terakhir.
Jadi banyak sekali loh ayah bunda ya yang bisa mempengaruhi dari fertilitas sehingga faktor tersebut Anda harus melakukan pemeriksaan untuk kita bisa mengetahui apakah ada efeknya atau tidak. Ya, nah ini salah satu kalau dari ringkasannya ya, pada yang laki-laki analisa sperma, pada yang wanita kita cek dari ovulasinya ada atau tidak, ya. Lalu kita cek dari tuba falopinya atau saluran indung telur, salah satu dengan HSG, kita USG untuk melihat dari rahimnya itu sendiri, ya. Nah, itu kalau saya rasa mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan kalau misalnya dari ayah bunda sekalian ada yang mau ditanyakan, saya akan mencoba untuk menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Nih materinya menarik banget sih. Soalnya banyak banget pasti nih milenial karena ke gaya hidup juga ya dok ya. Itu penting Iya, banget gitu. betul, Ini adalah betul. sesi-sesi yang ditunggu nih dok dari ayah Iya. karena pertanyaan. Nih dok, tadi aku Oke, agak silakan. agak kesentil nih dok karena aku sebelum webinar minum kopi. Iya, iya, iya. Baik, Eh, baik. Hmm, Karena banyak promo juga dok kopi, jadi nggak hmm. bisa nih Iya, iya, kita iya, skip. iya. Baik, Oke, baik. ini ada pertanyaan dokter. Dok, saya sudah Yes. pernah periksa diagnosa PCOS, mens saya kurang Oke. lancar, terus dikasih obat untuk memancing mens. Setelah itu saya mens lancar, tapi 5 bulan mens saya tidak lancar lagi. Tapi saya minum metformin dok, bagaimana ya dok solusinya? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah, kalau nama, tidak disebutkan ya, berarti Iya, anonim aja ya? iya Oke, dokter. baiklah. Nah, jadi yang pertama saya akan menjawab bahwa PCOS itu sebenarnya ada 2, ya, dalam artian 2 tipe wanita. Yang pertama, biasanya itu memang pada wanita-wanita yang, indeks massa tubuhnya tinggi atau ibaratnya besar, mohon maaf seperti kayak misalnya obesitas, ya. Lalu yang kedua, ternyata juga bisa loh pada wanita yang dengan berat badan yang normal atau indeks massa tubuh yang normal atau ibaratnya tidak obesitas. Nah, apa perbedaannya? Sebenarnya ini PCOS itu kan gangguan dari hormonal. Jadi hormonnya tidak seimbang. Ya, sehingga sel-sel telur itu ibaratnya kayak dimatangkan gitu ya, Anin ya. Tetapi kayak setengah mateng, jadi masih belum bisa ovulasi dianya. Jadi Oh, yang oke kita oke. katakan dengan diparkir. Nah, hormonal ini itu akan bekerja supaya mendapatkan menstruasi atau ovulasi ya, itu harus mencapai kadar tertentu, terutama dari estrogennya, sehingga dia akan memicu adanya ovulasi atau pengeluaran sel telur. Nah, tetapi kalau, hormon itu tidak bisa mencapai setinggi dari apa yang diinginkan, maka dia akan tetap haid, tetapi, dia tidak menjadi ovulasi. Nah, nanti makin lama efeknya akan menumpuk sehingga haidnya jadi tidak lancar. Dimulai dari haidnya yang tambah sedikit dari jumlahnya, dari misalnya mungkin sekitar 4 atau 5 pembalut, ini menjadi 2, 1 atau 2 pembalut. Nanti lama-lama jumlah harinya juga berkurang, dari misalnya 5 hari, 6 hari ini menjadi 2 hari, 3 hari sudah bersih sama sekali, dan makin lama makin menjadi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan baru dapat haid kembali. Nah, pada wanita yang mungkin dengan obesitas sebenarnya gampang, dengan penurunan 10% dari berat badan Anda sekarang, itu akan memicu supaya akan terjadi siklus yang bagus. Nah, akan tetapi pada wanita yang dengan, berat badan tubuh yang normal, ternyata itu ada pengaruh dari genetiknya. Ya, jadi bukan kita ngomongnya suatu kelainan kromosom yang besar ya, tidak, tetapi banyak sekali kayak kecacatan di kiri kanan dari keseluruhan genetik itu, sehingga, kumpulannya itu akan memberikan hormonal itu tidak bisa bekerja dengan, baik. Nah, apa artinya, Dokter Sigit? Artinya kalau memang genetik, ya kita tidak bisa menyembuhkan. Yang kita bisa adalah memberikan terapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien itu sendiri. Sebagai contoh apa? Secara kodrat kan harus haidnya, lancar setiap bulan ya. Nah, jadi ya kalau memang dia, "Oh saya belum mau hamil Dok," gitu, "masih nunggu nanti," ya sudah, sekarang yang kita perbaiki adalah siklus haidnya. Maka kita berikan obat-obatan, untuk siklus haidnya dan tetapi tidak kayak sepanjang seumur hidup ya, tadi yang dikatakan tadi itu ya, bahwa, oh ternyata dikasih obat pemancing, ternyata setelah 5 bulan balik lagi. Ya memang begitu, kalau dikasih pemancing, oh bagus nih, oh ya sudah, nanti 5 bulan kalau ada gangguan, oh ternyata berarti kita kasih pemancing plus ditambah dengan obat hormonal supaya ngatur dari haidnya. Nah, tetapi kalau misalnya, "Oh, saya lagi mau dapat, anak, Dok," gitu. Oh, ya sudah, berarti kita lakukan stimulasi sedikit, untuk membantu supaya stimulasi itu, atau sel-sel telurnya akan menjadi lebih matang.
ya. Nah, terus yang diberikan metformin, kalau diberikan metformin itu biasanya memang karena ada gangguan dari insulin ya. Rata-rata sebagian besar diberikan pada wanita yang mungkin secara dari indeks massa tubuh itu tinggi ya. Jadi ya enggak apa-apa. Tenang aja, tetapi memang suka berulang. Saran saya itu kalau memang Anda dari BMI-nya cukup tinggi, olahraga itu menjadi nomor satu. Lifestyle, banyak istirahat juga sama. Dan kalau bisa tujuannya berapa? 10% dari berat Anda. Begitu Anda sudah turun, everything will good. Oke, Oke. Terima kasih dokter, berarti memang, harus diterapi juga ya dok ya? Atas saran betul, dokter betul, juga, terus betul. dianjurkan untuk olahraga ya dok Iya, ya? betul. Kita Oke. lihatlah di klinik apa yang dibutuhkan dan apa yang sesuai untuk Anda. Oke, siap dok. Ini ada pertanyaan lagi. Dokter, terima kasih untuk share-nya. Untuk program bayi tabung nih dok, status hasil analisa sperma suami harus seperti apa ya dok, supaya bisa membantu tingkat keberhasilan perkembangan embrio nantinya? Oke, Silakan dokter. baiklah. Kalau misalnya dikatakan seperti apa, yang kita harapkan adalah dari yang segi minimalnya saja yang dikemukakan oleh WHO. Yang seperti Mhm. misalnya dari jumlah lebih dari 15 juta per cc-nya, lalu motilitasnya lebih dari 32%, di mana juga dari bentukan normal itu lebih dari 4%. Nah, akan tetapi kalaupun memang kurang, bunda atau ayah juga jangan takut juga ya. Karena apa? Pada saat kita mau bayi tabung, itu untuk membuahi satu sel telur, saya hanya membutuhkan satu sel sperma. Nah, jadi kalau misalnya, oh kok jelek ya dok ya, saya cuma punyanya 10 juta, cukup nggak? Cukup. Kan paling kita mendapatkan sel telur mungkin katakanlah sekitar 10 sampai 15. Artinya kita hanya membutuhkan 10 sampai 15 sperma. Karena biasanya rata-rata sudah dilakukan, nah sekali lagi tuh dari slide-nya Anin yang tadi ya, ICSI Iya. ya, yang intracytoplasmic sperm injection. Jadi dengan satu sperma itu kita bisa langsung injek atau masukkan ke dalam sel telur itu sehingga akan meningkatkan peluang untuk terjadi embrio yang bagus. Otomatis oleh embriologisnya akan dipilih di mana sperma-sperma yang memberikan gambaran normal, yang paling aktif, yang paling bagus itu yang dimasukkan. Nah, kalau zaman dulu mungkin sebelum ICSI ya, itu dilakukan hanya ibaratnya sel telur langsung dipertemukan dengan sperma. Jadi sperma itu harus berjuang sendiri. Nah, tapi setelah dilakukan sudah ada teknologi dengan ICSI itu akan meningkatkan bahkan pada pria-pria dengan yang jumlah spermanya tidak terlalu bagus. Oke? Oke, siap dokter. Berarti Oke. di Ciputra FF sudah bisa dilakukan ya dok? Udah ada Iya, teknologi ICSI itu juga ya dok ya? siap. Iya. Iya, siap dokter. Ada lagi nih dok pertanyaan. Saya Oke. usia 29 tahun, sudah 2 tahun menikah, masih belum hamil. Sudah cek USG transvaginal dan USG 2 dimensi, hasilnya baik dok. Apakah perlu tes HSG? Dan suami hasil analisa spermanya oligo. Oke, Terapi apa baiklah. ya dok yang harus kita lakukan? Baik. Yang pertama kalau misalnya dengan pemeriksaan HSG perlu atau tidak, saya rasa sih perlu. Jadi ibaratnya sekalian ya Bun ya, dari Bunda ibaratnya kita sudah melakukan USG semuanya bagus ya, ya otomatis kita langsung pastikan saja bahwa sel dari tubannya itu bagus. Jadi memang tindakan HSG kalau menurut saya juga perlu. Ya, karena nanti kalau misalnya kita terapi dari ayah sendiri, ternyata sudah bagus loh, kok nggak jadi-jadi juga dok, nanti malah sudah kemakan umur dan lain Iya. sebagainya. Jadi tidak bisa secara simultan itu dilakukan. Nah, otomatis yang pertama HSG itu tetap saya anjurkan bagi bunda yang tadi memberikan pertanyaan untuk sekaligus ya ibunda untuk melihat bahwa oh oke everything semuanya bagus kok semuanya. Oke, nah sedangkan kalau dari ayah oligo perlu diterapi apa ya? Yang pertama biasanya kita memberikan beberapa suplemen yang mengandung dari hormonal biasanya sedikit dari testosteronnya ya. Nah, itu ada beberapa merek yang mungkin akan bisa diberikan. Nah, lalu yang kedua sebelum itu sebenarnya ada baiknya kita melihat kenapa kok penyebab dari oligonya. Sebagai contoh misalnya, oh ternyata oligonya seperti yang tadi saya katakan karena varikokel atau ada varises di bagian dari biji kemaluan. Mau saya berikan 1.000 untuk vitamin juga nggak naik-naik Hmm. karena ibaratnya masalah utamanya itu belum ditangani. Nah, jadi kalau bisa kita lihat dulu ya apa penyebabnya. Lalu yang kedua bisa saja
tidak saja dari varisès itu sendiri, oh ternyata memang hormonalnya kurang karena mungkin ada suatu penyakit yang tertentu. Seperti contoh misalnya penyakit autoimun di mana pasien tersebut juga sering diberikan obat-obatan steroid itu juga bisa berpengaruh. Dan yang terakhir adalah salah satu sharing yang cukup baik ya kalau pada saat saya mengikuti dari seminar, ada dari salah satu narasumber mengatakan bahwa si bapak ini, dilakukan pemeriksaan, "Loh kok oligo? Dicek semuanya bagus, tapi ternyata, ini tidak mendiskreditkan salah satu cabang olahraga ya, tapi dia kebetulan mengikuti atau menjadi atlet di cabang olahraga bela diri." Nah, Oke. jadi mungkin sering kena trauma, mohon maaf, di bagian dari Mhm. biji kemaluannya. Nah, itu traumanya akan memberikan seperti scarring atau bekas ya, sehingga dia di biji kemaluan itu sendiri tidak bisa berfungsi dengan baik atau menghasilkan sel sperma itu sendiri. Nah, jadi banyak hal yang bisa, mengganggu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ya mohon maaf sekali lagi memang kita harus melakukan pemeriksaan ya, supaya lebih jelas. Sementara waktu ini mungkin beberapa vitamin yang atau apa namanya, beberapa, untuk yang kesuburan ya, yang untuk pria yang terutama mengandung tribulus ya, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan dari segi hormonnya. Mudah-mudahan dengan hormon testosteron yang sedikit lebih tinggi, maka jumlahnya juga bisa meningkat. Oke, Iya, siap dokter. Berarti, walaupun oligo masih tetap ada harapan ya dok ya untuk masih jangan patah semangat dong. Iya, tetap oke dokter. optimis. Ya, Iya. izin bertanya dokter, apabila ada hidrosalping, tindakan apa yang bisa dilakukan di Ciputra IVF? Oke, baiklah. Nah, untuk hydrosalping itu sendiri kan artinya ada cairan di dalam tuba itu sendiri ya. Nah, kalau seperti itu mungkin mohon maaf kalau dengan hubungan biasa itu agak sulit ya, apalagi kalau misalnya dikatakan hydrosalpingnya sudah dua-duanya ya. Nah, kenapa hydrosalping itu akan mengganggu transport dari spermanya untuk masuk juga susah ketemu sel telurnya ya. Sel telurnya juga mungkin tidak bisa ditangkap oleh saluran tubanya itu sendiri, jadi pembuahan agak susah. Dan kalaupun bisa, misalnya di satu sisi yang normal ya, katakanlah kirinya normal, kirinya ada pembuahan, lalu bisa menempel. Tapi yang kanannya hydrosalping, itu ada flushing effect, jadi airnya itu mengganggu masuk ke dalam rongga rahim. Embrio yang tadi sudah mau nempel jadinya tersapu. Jadi kayak orang keguguran turun lagi ke bawah. Jadi nggak jadi-jadi. Nah, oleh karena itu biasanya kita melakukan clipping atau dilakukan kayak di sterilisasi ya, supaya cairan itu tidak mengganggu. Nah, tetapi setelah dari itu maka harus dilakukan dengan bayi tabung untuk mendapatkan si buah hati itu sendiri. Ya, di Ciputra IVF juga sudah bisa dilakukan. Ibaratnya kita melakukan operasi untuk di clipping dulu ataupun dilakukan ligasi. Setelah itu kita baru program untuk masuk kepada program bayi tabung itu sendiri. Oke, siap dokter. Ini ada lagi pertanyaan nih, banyak banget nih pertanyaannya dok dari Ayah Bunda, ada hampir Oh, 30 pertanyaan ini. senang kalau pada, Oke, apa namanya, antusiasme ya pada dok ya. antusias. Iya, Oke, betul. aku bacain. Hmm, ini dok, selamat sore dokter. Sorry. Penjelasan dari dokter Sigit sangat menarik. Saya mau bertanya, jika 2 kali gagal IVF, embrio kondisi good dan hasil PGTA euploid, kira-kira apa penyebab kegagalan IVF tersebut ya dok? Istri PCOS BMI 25, suami DFI 39. Terima kasih dok. Oke, baiklah. Nah, kalau semuanya itu bagus ya, yang pertama mungkin kalau seperti ini mungkin kita berbicara tentang pengalaman klinis ya. Nah, Mm-mm. kalau embrionya bagus, coba kita lihat bagaimana dari endometriumnya itu sendiri. Apalagi Bunda ada PCOS-nya. Ya, nah, kadangkala PCOS itu membuat lapisan dinding rahim itu menjadi lebih tipis. Jadi misalnya, oh oke, ternyata pada saat dilakukan embrio transfer ya itu hanya mencapai batas minimalnya yaitu misalnya sekitar 7 sampai 8 mili. Nah, akan tetapi kan kekuatan orang berbeda-beda. Angka dari 7 8 mili itu memang secara rata-rata dianggap sudah cukup baik untuk dilakukan embrio transfer. Tapi kalau misalnya dari Bunda sudah dicoba 2 kali loh kok masih gagal, coba kita lihat deh apakah memang perlu dilakukan dengan peningkatan dari ketebalan dinding rahim itu sendiri. Ya, nah ada beberapa yang bisa dilakukan mungkin dengan stimulasi dari hormonal atau menyelesaikan dulu dari PCOS-nya atau mungkin yang dengan beberapa terapi tapi masih dalam studi yang masih belum cukup besar ya dengan PRP.
ya dengan rich plasma itu juga memberikan beberapa gambaran promising, cuman memang masih belum terlalu em, sering untuk kita lakukan ya, atau ibaratnya belum populer karena penelitiannya juga masih masih belum banyak untuk hal tersebut. Jadi yang mungkin yang pertama, perhatikan dulu dari ketebalan dari endometriumnya itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana? Ya, seperti yang saya katakan, 10% itu mohon maaf unidentified atau unspecific. Jadi kita tidak tahu kenapanya. Jadi ya memang kita harus coba dan coba dan coba lagi. Nah, coba yang salah satu yang mungkin bisa memberikan em, gambaran ya, bahwa ada juga beberapa pasien yang sudah dilakukan satu atau dua kali, kok sudah stresornya yang berpengaruh. Oh ini ya udahlah dok, saya udah pasrah lah, sudah coba terakhir gitu ya, udah ya sudah dibawa santai aja. Dan ternyata puji Tuhan setelah dari mungkin lebih pasrah ya, lebih rileks, jadi hormonalnya itu jadi lebih baik dan itu memang bisa memberikan tips lah ibaratnya, hal yang mungkin saya sarankan kalau mungkin memang dengan dua kali belum berhasil, ya coba dilihat apakah memang ada kendala dari stresornya itu sendiri. Oke dok, Begitu. berarti balik lagi ke gaya hidup ya dok ya. Iya, betul. Memang mohon maaf ya, kadang-kadang dokter Sigit mah gampang banget ngomongnya, stresnya dirilis aja. Ya iya Bu, nih ya mau gimana ya? Karena Makanya memang saya harus bilang happy ya dok ya. harus happy, harus ibaratnya yang menentukan kan pasti di atas. Kita semua yang Betul. dokter juga berusaha membantu Anda, tetapi semua keputusan di atas. Kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa jelaskan, dan itu apa namanya ternyata ya ya balik lagi dari yang di atas. Mhm. Kalau memang sudah waktunya ada rezekinya ya pasti sudah rezekinya buat semuanya. Oke, siap dok. Ada pertanyaan lagi dok. Ini pertanyaannya agak panjang dok, cuma aku akan rangkum. Apakah pemeriksaan PGTA itu sangat disarankan dok untuk di umur 35 ke atas untuk seorang wanita dok? Karena dia sudah mengalami keguguran selama 2 kali, banyak embrio yang dia dapat 10, tapi dia selalu keguguran dok setiap ditanam. Silakan dokter. Ya, betul. Kalau sudah di atas dari 35 tahun itu strongly recommended. Jadi apa namanya direkomendasikan dengan kuat untuk dilakukan PGTA. Karena ya itu tadi angka kejadian aneuploidy-nya itu lebih tinggi. Jadi kalau tidak dilakukan kadangkala kita memasukkan embrio tetapi ternyata dia aneuploid. Jadi ibaratnya secara genetik kurang bagus. Jadi dengan pemeriksaan PGTA itu akan meningkatkan peluang untuk akan eh, keberhasilan dari bayi tabung itu sendiri. Oke, siap dok. Lalu ini ada lagi nih, baik banget. Seru nih dok materinya. Makin banyak yang nonton juga ini nambah dok. Oh, iya, Nah, iya. ini Baik. terkait tentang gaya hidup nih dok. Suami untuk bisa ereksi harus onani dulu, apakah wajar dok? Dan terkadang belum penetrasi sudah diejakulasi duluan. Penyebabnya apa ya dok? Baik, kalau yang pertama kita katakan normal atau tidak, seperti harus onani dulu sebelum bisa ereksi dan sebagainya. Kalau hanya untuk onani atau memberikan stimulus atau rangsangan ya sehingga akan terjadinya ereksi, itu saya rasa masih dalam batas normal. Akan tetapi kalau yang dikatakan bahwa sebelum penetrasi pun sudah terjadi ejakulasi, nah itu yang perlu harus diterapi. Ya, karena ya otomatis untuk mendapatkan kesuburan atau supaya sperma itu bisa masuk ke dalam rongga rahim, perlu ada penetrasi yang pertama. Dan yang kedua, sudah harus ada lendir juga dari mulut rahim itu sendiri sebagai media transport dari sperma itu masuk ke dalam rahim dan nanti seterusnya akan masuk ke dalam saluran endometrium dan bertemu dengan sel dari spermanya. Sedangkan kita tahu bahwa lendir dari mulut rahim itu juga terstimulasi pada saat foreplay. Nah, jadi kalau misalnya sebelum penetrasi mungkin sudah keluar ya, itu pasti akan menghambat akan terjadinya suatu kesuburan. Nah, mungkin ada baiknya saya sarankan bisa mengetahui lebih lanjut dengan dokter andrologi ya untuk mengatasi dari hal-hal tersebut. Ya, dok, Ya. berapa persen keberhasilan program kehamilan untuk usia 40 ke atas? Mungkin kalau dari pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan juga ya dok, agar bisa mencapai keberhasilan yang lebih baik? Oke, baik. Mm-mm. Nah, kalau secara persentase, kalau di usia 40 ke atasnya itu berapa ya? Sebenarnya Mm-mm. begini, kalau dari statistik sudah di atas dari 44 tahun itu hampir nol. Ya,
Sedangkan kalau di atas dari 40 ya mungkin tidak terlalu besar. Untuk besar angka pastinya mungkin saya tidak terlalu punya data untuk hal tersebut ya. Tetapi yang pasti yang Anda perlu lakukan adalah pemeriksaan dari cadangan sel telur. Nah, karena cadangan sel telur ini jadi pada saat kita lahir ya atau diciptakan kan kita nggak dibawakan spare part ya untuk sel telur. Jadi ya kalau sudah habis ya sudah habis dan sudah mulai degenerasi atau sudah Mhm. mulai menurun itu di usia di 35 tahun itu sudah lebih cepat. Sebenarnya 30 tahun sudah mulai tetapi dia masih landai, masih ya pelan. Mhm. 35 itu lebih cepat lagi ya. Nah, oleh karena itu kita menganjurkan untuk pemeriksaan cadangan sel telur untuk wanita di atas dari 35 tahun. Nah, pemeriksaannya apa? Namanya AMH atau anti Mullerian hormone itu salah satu yang bisa dilakukan. Nah, sementara kalau misalnya AMH-nya itu cukup baik, mungkin akan peluangnya akan lebih besar ya. Dan yang kita katakan baik itu bagaimana? Ya, secara umum kalau di atas dari 1,2 itu kita sudah katakan baik atau kita katakan dengan responder. Nah, tapi kalau mungkin kurang dari 1,2 itu kita katakan dengan poor responder. Bagaimana peluangnya? Ya mohon maaf Ibu, tergantung juga dari kualitas spermanya dan seberapa rendah dari AMH-nya itu sendiri. Nah, yang terakhir jangan lupa sel telurnya bagus. Bagaimana di indung telur? Nah, di indung telur ternyata ada menium, ada adenomyosis, otomatis itu bisa memberikan hambatan juga. Tapi tetap jangan putus asa. Yuk coba, justru ibaratnya saya senang Bunda sudah lebih aware ya, sudah lebih sadar sebelum lewat dari waktunya. Coba kita cek apa yang kita bisa lakukan, kita usahakan semaksimal mungkin. Oke, siap Dok. Oke. Yang penting jangan takut untuk konsultasi ya Dok ya pada Iya, ahlinya. betul. Iya dokter, oke. Lebih baik bertanya daripada sesat nanti di Betul betul jalan. dokter. Nah ini ada pertanyaan juga nih Dok. Saya pernah menjalankan operasi kista ovarium sebelah kanan pada tahun 2014 dan kista ovarium kiri pada bulan Oktober 2023 dan hasil operasi kemarin saya didiagnosa oleh dokter bahwa fimbriae saya sebelah kanan tertutup dan hidung telur saya sebelah kiri gepeng akibat kista ukuran 8 cm Dok yang telah dioperasi. Saya mau tanya apakah saya bisa tetap hamil atau melakukan IVF Dok? Ya, kalau bisa harus tetap optimis dong ya. Ya. Nah, tapi yang pertama bahwa yang dilakukan dengan kistektomi dan dikatakan bahwa volume dari sel telurnya itu kepeng ya. Mungkin yang dimaksud dari dokter yang melakukan pemeriksaan itu adalah volumenya lebih kecil. Nah, otomatis kalau volumenya lebih kecil maka cadangan sel telur Anda asumsinya juga akan mengalami penurunan. Jadi coba cek terlebih dahulu. Saya tidak bisa menjawab hanya karena dari volumenya ya, karena ya balik lagi kalau volumenya kecil tapi ternyata masih bagus ya dari AMH jumlah keseluruhan masih baik, ya peluang Anda akan lebih besar untuk mendapatkan keturunan. Tapi yang kedua kan dikatakan juga salah satu fimbrianya itu lengket. Artinya apa? Gangguan pada saluran tuba. Fimbria itu di saluran tuba di bagian akhirnya ya, yang fungsinya sebenarnya akan menangkap dari sel-sel telur itu sendiri supaya bisa masuk ke dalam saluran tuba dan dibuai oleh sperma. Nah, jadi kalau sudah lengket maka jadi turun dia. Nah, oleh karena itu apa yang memberikan peluang yang paling besar untuk Anda? Ya, peluang paling besar ya tetap di bayi tabung ya karena dari fimbrinya itu sendiri yang sudah lengket. Kalau kita mencoba dengan hubungan biasa atau insem, itu tetap kita membutuhkan bahwa saluran tuba itu harus bagus dari ujung sampai akhirnya. Ya, nah, jadi kalau misalnya kita paksakan untuk melakukan dari insem mungkin tidak terlalu bagus. Bisa dilepasnya, Dok. Bisa, tetapi balik lagi pada saat kita lakukan operasi, oh ya terlepas bagus. Pada saat penyembuhan kan dia juga nempel ke usus, ya ketekan ini, ketekan itu, bisa saja lengket kembali. Jadi kita tidak punya jaminan bahwa dia akan bagus 100%. Ya, jadi kalau menurut saya tetap bisa hamil bisa, tetapi sepertinya mungkin lebih besar ke arah dari bayi tabung itu sendiri. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, tuba kiri saya non paten dan suami saya teratozopermia. Apakah laparoskopi bisa membuka peluang saya untuk hamil, dokter? Hmm, kalau untuk laparoskopi sendiri, kalau tuba non paten sebenarnya kan cuma salah satu ya. Saya ada juga beberapa pasien dengan tuba yang non paten pun itu bisa hamil secara spontan. Nah, tetapi Bunda juga jangan terlalu apa ya, terlalu
kayak termakan janji-janji. Ya, saya sih nggak mau ada janji-janji, tapi dalam artian begini, oke, nggak paten yang salah satu sisi. Coba kasih waktu, mungkin antara sekitar 2-3 bulan sampai 6 bulan, ya, sambil menunggu dari sperma ya, dari yang suami kan teratur, artinya kan kelainan dari morfologinya. Biasanya diberikan banyak antioksidan ya, kayak multivitamin yang baik, vitamin C, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah, itu juga akan bisa membantu ataupun juga apakah ada paparan asap rokok atau tidak. Nah, mudah-mudahan kalau setelah dari 3 bulan dicek jadi normal, itu Anda bisa memberikan peluang lagi sampai dengan 6 bulan. Jadi total 6 bulan. Kalau 6 bulan itu masih belum mendapatkan keturunan, maka sudah harus dilakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Entah apakah Anda mencoba untuk insem, ya, atau yang kedua, yaitu tadi yang seperti Anda katakan, kalau dengan laparoskopi seperti apa? Nah, kalau sudah tidak paten, ya, kalau dengan laparoskopi bisa nggak dilakukan terapi? Jawabannya mungkin untuk dilakukan. Seperti contoh, oh ternyata hambatannya hanya di saluran tuba saja di bagian fimbriae. Seperti pertanyaan yang tadi ya, maka Mm-mm. kita bisa lepaskan dari fimbriae-nya. Atau yang kedua, mungkin kalau dikatakan tidak paten, tapi coba untuk kayak ditiup atau yang kita sering katakan dengan histeroskopi, ya. Itu yang sering-sering ibu-ibu biasanya kalau dalam percakapan, oh ya setelah rahim saya ditiup sama dokternya saya Ditiup. hamil. Iya, ditiup bukan artinya benar-benar ditiup ya, sebenarnya itu melakukan histeroskopi. Jadi Ditiup kita ya. melakukan dilakukan pemeriksaan di bagian dari rahim ya, nanti karena kita menggunakan media dari cairan. Nah, itu kita bisa semprotkan ke dalam saluran tuba untuk berusaha untuk membuka. Nah, tetapi tidak jaminan ya bahwa prosedur itu pasti harus berhasil. Enggak juga. Kalau memang sumbatannya itu kuat dan apa namanya cukup lebar ya, maka ya tidak mungkin akan bisa dibuka juga dengan histeroskopi. Tapi itu salah satu cara untuk dilakukan. Nah, yang terakhir ya mungkin kalau kita bisa combine dari keduanya, ya kita bisa melihat terapi apa nih yang sesuai, apakah memang bisa dengan hanya dengan em, tindakan-tindakan operatif ya sambil menunggu dari spermanya, atau kalau mungkin memang ternyata masih tetap dengan terato, ya mungkin balik lagi sekali lagi bahwa tindakan IVF itu akan memperbesar atau memiliki peluang paling tinggi memang dibandingkan dari semuanya. Oke, Oke, baik dokter. Ada lagi nih dok pertanyaan. Beberapa tahun oke. lalu suami saya menjalani kemoterapi, tapi saat ini sudah selesai dan sudah sehat kembali. Sudah 6 tahun yang lalu dok. Apakah prosedur kemoterapi juga berpengaruh dengan kesuburan beliau? Lalu, apakah ada saran dok untuk meningkatkan kesuburan spermanya? Terima kasih dok. Kalau untuk kemoterapi sendiri, ya ada efeknya, tetapi memang tidak semua, tergantung dari jenisnya dan juga dosisnya, ya. Nah, mungkin untuk lebih jelas, yang pertama lakukan dulu analisa spermanya. Nah, coba kita lihat apakah masih bisa atau ibaratnya seberapa besar pengaruh dari kemoterapi itu terhadap spermia itu sendiri sebelum kita bisa melakukan terapi yang sesuai. Nah, tapi sementara kalau mau menunggu, ya kembali lagi seperti kayak dari multivitamin ya, terutama dari antioksidan saja yang bisa membantu, atau mungkin ada beberapa asupan seperti dari selenium, magnesium, ya itu juga dari zinc, itu juga bisa membantu untuk hormonalnya untuk meningkatkan dari kesuburan. Selebihnya ya mohon maaf kita harus tahu dulu bagaimana atau gangguannya di mana dan seberapa besar adanya terjadi gangguan pada kemoterapi itu sendiri. Ya, belum tentu, tetapi hal tersebut sekali lagi harus kita periksa untuk kita bisa lebih jelas menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik dok. Mungkin satu kali pertanyaan lagi nih ya dok ya. Oke, Dok, baiklah. saya baru selesai IVF dan saya gagal atau keguguran di akhir tahun 2023. Kira-kira jarak yang baik untuk melakukan IVF lagi itu kapan lagi ya dok? Dan berapa biaya IVF di Ciputra IVF? Nanti mungkin aku bisa bantu Ya, jawab ya. kalau biaya dari Anin ya. Siap dokter. Baik, nah, tetapi kalau misalnya untuk jarak dari IVF satu ke IVF berikutnya, itu sebenarnya tidak ada suatu jarak yang pasti, ya. Karena apa? Kadang-kadang bahkan kita untuk melakukan pematangan sel telur itu ada yang kita katakan dengan dual stim. Jadi belum selesai atau belum belum terlalu matang yang satu sudah kita stimulasi lagi. Jadi artinya kalau misalnya Anda gagal di saat ini, ya, terus nanti berikutnya begitu Anda sudah dapat haid kembali, itu kita bisa lakukan langsung untuk melakukan dari IVF itu sendiri. Nah, akan tetapi memang sekali lagi kita harus melihat nggak bisa
bahwa kata-kata oke langsung katanya dokter Sigit ya itu diterapkan kepada semua orang karena tergantung juga. Misalnya contohnya, oh kegugurannya itu pada usia yang mungkin agak sedikit lebih tinggi, misalnya di atas dari 10 minggu. Nah, itu kan biasanya harus diakhiri dengan tindakan kuretase. Nah, mungkin ada baiknya kita melihat dulu bagaimana ketebalan dari ketebalan dari dinding rahim itu pada saat di haid yang pertama. Dalam artian setelah haid kita cek di hari ke-14, oh masih bagus nih, masih oke. Oke, next cycle-nya ya Bu ya kita lakukan untuk stimulasi supaya kita melakukan untuk IVF lagi. Nah, tetapi ada juga beberapa pertimbangan misalnya tadi, oh ternyata dari usianya. Kalau kita masih nunggu terlalu lama, sudah AMH-nya rendah, dalam artian hormonal juga tidak terlalu baik. Jadi kalau kita nunggu 1 atau 2 bulan lagi akan bisa berpengaruh. Maka hal tersebut ya sudah langsung kita lakukan pada begitu haid yang pertama. Itu kita sudah stimulasi, otomatis kita sudah punya bekal dari kegiatan IVF yang kemarin. Apa sebenarnya yang kurang atau yang perlu diwaspadai pada saat untuk siklus yang berikutnya itu sendiri. Apakah memang dari ketebalannya seperti apa ya atau mungkin dari embrionya atau mungkin oh ternyata penanamannya harus sedikit lebih di atas seperti itu ya. Bisa ada beberapa teknikal-teknikal yang mungkin kita harus perhatikan sebelum kita memutuskan. Tetapi secara umum tidak ada batasan bahkan pada next cycle pun atau next untuk menstruasi yang berikutnya itu sudah boleh untuk dilakukan ya. Oke, baik. Oke, Mbak. Mungkin Jadi tambahan sedikit ya, Anin ya. silakan Yang dokter. sering yang sering kali ada dalam masyarakat atau mitos ya, bahwa kalau habis keguguran baru boleh hamil lagi loh setelah 3 bulan. Ya, nah, secara medisi tidak ada. Ya, tetapi 3 bulan itu menjadi hal yang baik sebenarnya. Kenapa? Yang pertama, memberikan ketenangan pada psikologi, terutama dari yang wanita. Ya, karena kan hal-hal ini tidak ada yang menginginkan. Bahkan yang dokternya pun juga nggak menginginkan untuk jadi Betul. itu. Jadi mungkin secara psikologi dalam waktu 3 bulan itu akan menjadi lebih bagus, lebih tenang. Ya. Iya, Lalu yang dokter. kedua, itu kan sel telur baru saja kayak diistirahatkan. Kan dia hamil. Nah, tetapi habis itu kan dia harus bekerja lagi. Belum tentu di awal kerjanya itu dia bagus. Jadi kalau kita nunggu 1 atau 2 cycle lagi itu biasanya siklus hormon sudah lebih stabil, maka hasilnya itu rata-rata akan menjadi lebih baik. Ya, Oke, ya baik, tapi ya, Dok. seperti itu. Oke, Oke, siap. Berarti memang setiap mau menjalankan program lagi, mungkin ya dok, khususnya inseminasi atau IVF itu memang harus dievaluasi lagi ya dok ya, dari kegagalan sebelumnya gitu ya ya, dok ya. ya. Yang Oke, penting sabar yang penting ya buat sabar. ayah bunda ya. Kita Ya, sabar satu-satu. Kalau untuk mendapatkan keturunan mau instan susah ya harus dalam tenang artian ya dok ya. iya, harus tenang. Kita nggak mau menjadikan, oh ini instan. Yang penting kan hasilnya yang baik. Ya, instan-instan kok semuanya buru-buru, nanti malah Iya, jadi apa namanya nggak nyaman. Ya, iya tetapi ya betul. kalau memang bisa secepatnya mungkin, ya ayo secepat mungkin. Ya Iya, mudah-mudahan dengan sekali coba bisa berhasil. Oke. Tapi yang lainnya iya, mungkin harus sabar iya dok. satu-satu. Ya, Honeymoon dulu lagi ya dok ya. honeymoon dulu. Betul, betul, betul. Oke Boleh. dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dok. Ada muncul lagi dok. Silakan. Untuk usia pernikahan sudah 9 bulan, masih 9 bulan dok. Apakah boleh melakukan pemeriksaan screening atau harus tunggu 1 tahun dok? Ya, kembali lagi, sebenarnya tidak harus menunggu 1 tahun, ya, tetapi dalam 6 bulan pun bisa dilakukan. Dan memang yang direkomendasikan itu pada pasien-pasien yang pertama, yang seorang wanita itu lebih dari 35 tahun, atau di bawah 35 tahun, tapi ada operasi, seperti tadi yang ditanyakan ya, ada operasi kista, bahkan satu di kiri, satu di kanan, lalu mungkin ada, oh ternyata dikatakan tubannya lengket, dan sebagainya, itu juga tidak perlu menunggu benar-benar 1 tahun, ya. Atau yang mungkin yang terakhir dari yang prianya ada beberapa penyakit, misalnya oh ada kencing manis yang lama sehingga mengganggu lalu dari produksi dari sperma bisa saja ada penyakit autoimun yang menahun ya atau mungkin ada riwayat mama seperti kayak kencing nanah ya atau mungkin dulu pernah ada kayak gondongan ya waktu kecil ya sehingga di bagian biji kemaluan itu bengkak. Nah, itu kita sudah harus melihat lebih awal untuk melihat apakah memang semuanya itu bagus-bagus saja atau tidak. Ya, jadi Oke. tidak perlu untuk menunggu 1 tahun, tetapi kalau Anda merasa bahwa semuanya juga bagus, tidak ada riwayat apa-apa, Anda di bawah dari 35 tahun, tidak apa-apa. Nunggu 1 tahun coba dilihat apakah hubungannya sudah teratur belum nih, sudah 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu atau tidak.
Ya, Oke, baik dok. Bisa diinduksi ovulasi dulu juga ya dok ya. Dan ya, pemeriksaan bisa, kalau bisa sedini mungkin juga ya dok. Akhir tadi yang ya, dokter bilang takutnya ada diagnosa yang sebelumnya ya, belum kelihatan, ya, ternyata ya, malah itu yang menghambat ya. Itu akan jauh lebih fertility. baik. Ya. Iya betul dokter. Oke dokter, mungkin ada motivasi nih untuk ayah bunda untuk tetap semangat untuk menjalankan, untuk tetap menunggu si buah hati nih dok. Silakan dokter. Oke, buat semuanya ayah bunda yang sedang mendambakan keturunan atau buah hati, yang saya pesankan adalah yang pertama, tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk mencoba semuanya, walaupun jalannya pelan, nggak apa-apa. Yang penting kita maju ke depan, yang penting kita berusaha, tidak ada penyesalan untuk yang di belakang. Dan yang kedua adalah sabar. Ya, karena memang bahwa tidak mudah, ya itu sudah pasti tidak mudah. Maka dengan kesabaran dan kekuatan dari berdua, dari saling menguatkan baik dari ayah atau bunda sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi kekuatan Anda untuk menjadi pejuang untuk bisa mendapatkan buah hati. Oke, Amin. tetap semangat dan selalu Tetap sabar. semangat ayah bunda. Ya, dokter, terima kasih banyak. Terima kasih ayah Oke, bunda. Semangat terima berjuang kasih. bersama Ciputra IVF. Dah, selamat sore. Selamat sore.